Alat peraga puzzle ini dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa materi yang dilakukan secara permainan atau sambil bermain. Nah, salah satunya yaitu materi pecahan. Nah, apa sih yang perlu dijelaskan? Nah, dalam materi ini eh, dapat dijelaskan menggunakan media puzzle, yaitu konsep dasar pecahan itu sendiri dan juga pengoperasiannya. Nah, adapun manfaat dari media atau alat peraga puzzle pecahan ini yaitu yang pertama, dapat membantu guru untuk menjelaskan atau memberikan materi, khususnya materi pecahan ini. Dan juga dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana materi pecahan itu sendiri. Lalu dengan menggunakan puzzle pecahan ini, eh, proses pembelajaran itu semakin aktif dan juga menyenangkan bagi siswa maupun gurunya. Nah, bagaimana sih cara pembuatan dari media atau alat peraga puzzle pecahan ini? Kita simak bersama-sama. Nah, mudah bukan cara pembuatannya? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara penggunaannya. Oke, cara penggunaan dari media puzzle pecahan ini yaitu pertama-tama kita harus siapkan terlebih dahulu nih puzzle pecahannya. Nah, sebelum itu guru harus sudah memberikan materi penjelasan atau materi penghantar atau permulaan untuk siswa dalam materi pecahan. Misalkan dengan diilustrasikan menggunakan kue, potongan kue atau juga potongan persegi. Nah, selanjutnya singkirkan terlebih dahulu persegi-persegi dari puzzle pecahan ini. Nah, selanjutnya guru menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari puzzle pecahan ini di depan siswa dan siswi. Nah, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, di sini ada 4 bagian dari puzzle pecahan yang sama besarnya. Nah, di bawah ini ada bagian yang warna merah yaitu 2 bagian, yang hijau yaitu 3 bagian. Lalu yang warna biru yaitu 4 bagian, dan yang terakhir warna merah yaitu 6 bagian. Nah, pada bagian kotak yang pertama kita akan memasukkan kotak yang berwarna pink atau bagian persegi warna pink. Nah, satu bagian ditempelkan ini bernilai 1/2 atau setengah dari satu bagian. Nah, jika satunya lagi digabungkan ini bernilai 1 bagian. Lalu, nah untuk kotak yang kedua yaitu berwarna hijau, yaitu 3 bagian. Jika bagian yang pertama ditempelkan ini bernilai 1/3 dari satu bagian. Lalu ini bernilai 2/3 dari satu bagian. Lalu jika ditempel kembali yang satu bagiannya ini bernilai 3/3 dari satu bagian. Nah, ini bernilai 1 bagian jika ditempelkan semua. Lalu selanjutnya yang 4 bagian warna biru. Nah, jika satu ditempelkan ini bernilai 1/4 dari satu bagian. Lalu ini bernilai 2/4 dari satu bagian.
Nah, selanjutnya jika ditempel bernilai 3/4 dari satu bagian. Selanjutnya, satu kotak lagi ini bernilai 1 bagian jika semuanya digabungkan. Nah, yang terakhir ini 6 bagian yang berwarna merah. Jika satu bagian ini ditempelkan, ini bernilai 1/6. Lalu satu lagi ditempelkan, ini bernilai 2/6. Satu lagi ditempelkan, ini bernilai 3/6. Selanjutnya ditempelkan kembali, ini bernilai 4/6. Nah, selanjutnya jika ditempelkan kembali bernilai 5/6. Nah, yang terakhir, ini bernilai 6/6 atau 1 bagian. Untuk contoh pecahan senilai yaitu 1/2 ditambah 1/2. Misalkan 1/2 dari kotak warna pink ini diletakkan, ditambah lagi dengan 1/2 kotak persegi ini digabungkan, ini bernilai 1. Berarti 1/2 ditambah 1/2 hasilnya 1 bagian. Karena penyebutnya yang sama, 2 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 1. Nah, untuk pecahan tidak senilai, contohnya yaitu 1/2 ditambah 2/4. Nah, untuk kotak 1/2-nya kita tempelkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk bagian yang 4 bagian, yaitu kita gabungkan 2 kotak persegi dari 4 bagian yang telah dipotong. Nah, hasilnya yaitu 1, karena 2/4 bagian dari 1/2 atau setengah dari 1 bagian. Nah, setelah guru menerangkan dan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari puzzle pecahan, guru meminta salah satu siswa atau random. Guru dapat memilih secara random siswa untuk maju ke depan dan menerangkan bagaimana sih cara kerja yang telah dijelaskan oleh guru tadi sebelumnya. Nah, siswa yang terpilih secara random oleh guru dapat meminta bantuan juga kepada teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa, guru pun ikut serta untuk membimbing siswa untuk menentukan nilai pecahan yang dimainkan secara puzzle. Nah, teman-teman, setelah tahu bagaimana sih kegunaan dan juga manfaat dari alat peraga puzzle pecahan ini dan juga bagaimana sih cara pembuatannya, mudah bukan? Dan juga bagaimana sih cara penggunaan dari puzzle pecahan ini. Dan semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan dalam video ini dapat bermanfaat dan bisa disebarluaskan kepada yang lainnya. Dan juga jika ada kesalahan atau kurang-kurangnya, boleh kalian memberikan kritik dan saran langsung kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.